Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Maya. Di video kali ini saya akan membuat lapis legit cantik manis atau lapis legit bintik. Lapis legit ini mempunyai tekstur yang sangat lembut dan legit. Kemudian motifnya itu akan tampak di setiap sisi yang kita iris. Jika kalian ingin tahu cara membuatnya, tonton video ini sampai selesai. Cara membuatnya, pertama-tama kita pisahkan dulu kuning telur dan putih telur. Di sini saya menggunakan 15 kuning telur. Saya menggunakan setengah takaran gula, ini dikira-kira saja. Kemudian setengah sendok teh SP dan setengah sendok teh vanili. Saya mengocok adonan telur ini sampai mengembang. Ciri-ciri adonan telur yang sudah mengembang adalah berwarna putih, kental, dan berjejak. Seperti lapis-lapis sebelumnya, mengocok kuning telur ini harus dengan kecepatan yang tinggi. Lamanya pengocokan itu sebenarnya tergantung dari jenis mixer yang kita gunakan. Kalau jenis mixer seperti yang saya gunakan ini, biasanya saya mengocok itu waktunya sekitar 20 sampai 30 menit untuk kuning telur. Nah, jika sudah berwarna putih, kental, dan berjejak ketika kita angkat seperti ini, maka pengocokannya sudah cukup. Kita lanjutkan dengan langkah berikutnya, yaitu mengocok adonan margarin. Di sini saya menggabungkan margarin dan butter. Kemudian separuh dari gula yang tadi kita kocok bersama telur. Kental manis kita jadikan satu, kemudian kita kocok kembali sampai mengembang. Ya, teknik atau cara yang saya gunakan untuk membuat lapis ini kurang lebih sama dengan lapis yang sebelumnya saya buat, yaitu mengocok adonan telur dan adonan margarin itu secara terpisah. Mengocoknya juga dengan kecepatan yang tinggi hingga adonannya mengembang. Ciri-ciri adonan margarin yang sudah mengembang berwarna putih dan teksturnya lembut seperti ini. Ini kira-kira saya kocok sekitar 15 sampai 20 menit.
Nah, langkah berikutnya saya menggabungkan adonan margarin yang sudah mengembang tadi dengan adonan telur. Saya campurnya secara bertahap, dikocok dengan kecepatan yang rendah saja. Setelah tercampur cukup merata, saya masukkan lagi adonan margarinnya sampai habis. Kemudian dikocok kembali sebentar saja sampai tercampur merata dengan kecepatan yang rendah. Setelah adonan telur dan margarinnya tercampur rata, langkah terakhir yaitu masukkan susu bubuk. Di sini saya menggunakan 1 saset susu bubuk Denko atau sekitar 27 gram. Kocok sebentar saja sampai susu bubuknya itu tercampur merata dengan kecepatan mixer yang rendah. Atau jika tidak menggunakan mixer, kita bisa menggunakan spatula. Ya, ini adonannya sudah siap untuk kita panggang. Sebelumnya saya ambil sebagian, itu sekitar 4-5 sendok makan, untuk saya beri warna coklat. Untuk pewarna coklat saya menggunakan pasta mocha dan setengah sendok teh coklat bubuk. Selanjutnya, adonan yang berwarna coklat kita masukkan ke dalam piping bag. Dan gunting sedikit bagian ujungnya untuk kita nanti membentuk motif bintik pada adonan. Siapkan loyang ukuran 10 x 20 cm. Saya olesi dengan margarin seluruh permukaannya, bawah dan pinggir-pinggirnya. Kemudian alasi dengan kertas roti dan bagian dasarnya juga diolesi kembali dengan margarin dan ditaburi dengan sedikit tepung terigu. Ratakan terigu di dasar loyang, kemudian panaskan sebentar loyang di dalam oven. Oke, kita mulai melapis. Untuk lapis pertama atau dasar, ini saya gunakan kurang lebih 5 sendok makan. Atau kalau ditimbang itu beratnya kurang lebih 45 gram. Ratakan seluruh adonan ke permukaan loyang dengan menggunakan sendok makan.
Setelah rata, maka lapisan pertama siap kita panggang. Nah, di sini ada tips untuk memanggang kue lapis. Sebaiknya itu menggunakan temperatur 200 derajat Celcius dan ovennya sudah kita panasi terlebih dahulu kurang lebih 5 menit agar menghasilkan tekstur lapis yang lembut. Seperti biasa, jika memanggang kue lapis, untuk lapisan pertama, api yang digunakan itu yang pertama adalah api bawah. Jika warna tepinya sudah berwarna kecoklatan atau kuning tua, kita pindah apinya menjadi api atas. Ini sudah lapisan yang kedua. Banyaknya adonan juga sama, biar nanti lapisnya cantik. Saya menggunakan takaran itu sekitar 45 gram untuk setiap lapisnya. Dalam memanggang untuk lapisan kedua dan seterusnya sampai selesai, yang digunakan adalah api atas. Ya, ini sudah 2 lapis, lapisan pertama tadi dan lapisan kedua. Tidak perlu terlalu matang atau masih berwarna agak putih, itu tidak apa-apa. Malahan disarankan itu jangan sampai matang sekali. Kemudian untuk mengglasurnya atau membentuk bintiknya, usahakan adalah posisinya miring atau diagonal seperti ini. Jangan membujur, karena yang ingin kita hasilkan nanti adalah motifnya itu tampak di setiap sisi. Jadi kalau kita mengglasurnya itu membujur atau melintang, maka motifnya itu hanya tampak pada sisi-sisi tertentu. Nah, jika motifnya sudah penuh, kita panggang sebentar, kurang lebih 1-2 menit, hanya sampai adonannya mengering saja. Inilah sebabnya mengapa tadi pada lapisan kedua atau lapisan yang ingin kita beri motif itu tidak harus sampai matang sekali atau berwarna coklat sekali. Berikutnya sama seperti pada lapis pertama dan kedua, kita lapis dengan adonan yang beratnya 45 gram. Kita ratakan kembali, kemudian kita panggang. Proses berikutnya sampai selesai sama, setiap 2 lapis kita beri motif. Ingat ya, setelah diberi motif seperti ini, kita panggang sebentar dulu. Kira-kira adonannya sudah mengering, baru kita beri lapis berikutnya, agar nanti motifnya itu tidak bercampur dengan adonan lapisnya.
Untuk jarak antar motifnya itu pakai kira-kira saja. Kita kirakan saja agar motif yang di bawah dengan yang di atasnya itu tidak sejajar atau sederet. Nah, ini sudah lapisan terakhir karena masih ada sisa dari adonan yang berwarna coklat. Jadi lapisan terakhir sebelum dipanggang, ini saya beri motif juga. Caranya sama, buat garis cara diagonal seperti ini. Kemudian saya gunakan tusuk gigi. Saya garis-gariskan berlawanan untuk membentuk motif paling atasnya. Dan terakhir panggang lapisannya dengan menggunakan api atas hingga berwarna coklat atau matang. Ya, kemudian terakhir tekan-tekan pelan-pelan saja, menekan dengan penekan kue lapis. Kemudian olesi dengan margarin supaya lebih mengkilat. Biarkan sebentar sampai kue lapisnya agak dingin, baru kita keluarkan dari cetakannya. Nah, jika kue lapisnya sudah dingin, kita keluarkan dari loyang. Lepaskan kertas roti yang masih menempel, kemudian kita balik kue lapisnya kembali dan siap untuk kita potong-potong. Nah, ini sudah kita iris dari sisinya masing-masing. Nampak ya, motif bintiknya itu ada di setiap sisi yang kita iris. Jadi mau iris dari arah mana saja, motifnya itu akan tetap nampak. Nah, jika dilihat dari teksturnya, lapis ini sangat lembut dan legit rasanya. Jangan takut gagal untuk mencobanya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.